Hi, my name is Valia Radanta Putri, and in today's lesson, we are going to talk about expressing intention. Halo semua, nama saya Valia Radanta Putri, dan hari ini kita akan belajar mengenai expressing intention. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu. Lalu setelah itu kalian akan membuka video pembelajaran mengenai expressing intention. Dan maaf bila suara saya tidak terdengar dengan jelas atau ada sedikit kurang enak didengar karena saya kurang enak badan hari ini. Tetapi tenang saja, kita akan belajar mengenai expressing intention dengan semangat. So see you in the video. Nah, in today's lesson we are going to learn about expressing intention. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang mengekspresikan niat. Seringkali kalian mendengarkan teman kalian atau orang tua kalian atau siapapun yang ada di sekitar kalian yang mengatakan atau berbicara dengan kata-kata seperti ini. Nanti aku akan mengerjakan tugas pada malam hari, atau hey, nanti siang aku akan mampir ke rumahmu ya, atau rencananya besok aku akan pergi ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata atau kalimat-kalimat yang tadi saya ucapkan merupakan contoh-contoh dari expressing intention atau mengekspresikan niat. Dan selain kata-kata yang disebutkan, ada banyak sekali kalimat-kalimat yang mengekspresikan niat atau expressing intention, tapi kita tidak sadar bahwa orang-orang yang di sekitar kita itu mengucapkan hal tersebut. So that was some example of expressing intention. So, what is expressing intention? Expressing intention is an expression that is used to state plans or something intended to do in the future. Jadi, expressing intention adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang menyampaikan sebuah keinginan, rencana, atau maksud. Dan expressing intention juga perlu digunakan dengan tepat agar orang atau kamu atau siapapun yang menyampaikan keinginan, rencana, atau maksud bisa diterima dengan baik. Lalu, selain definisi dari expressing intention, ada juga social function dari expressing intention. Dan social function dari expressing intention adalah untuk menyatakan rencana atau planning. Dan selain dari social function juga, expressing intention juga mempunyai karakteristik, dan pada umumnya karakteristik dari expressing intention itu memiliki ciri-ciri yang hampir mirip antara satu sama lain, yaitu kejadian yang dimaksud di dalam kalimat masih belum terjadi, dan penulisan kata kerja dalam expressing intention itu menggunakan bentuk future tense. Lalu, sekarang kita lanjut ke structure of the text or the generic structure. Nah,
Jadi struktur teks dari expressing intention itu, format yang digunakannya berbeda seperti teks-teks yang lainnya atau yang sudah kita pelajari itu berbeda dari announcement text, dari descriptive text, karena di dalam expressing intention itu form yang lebih digunakannya itu lebih sering digunakan dalam bentuk oral atau dalam bentuk berbicara, berbeda dengan announcement text atau descriptive text yang dimana form yang digunakannya itu lebih sering dalam bentuk writing. Lalu expressing intention ini strukturnya ada start dan responding. Maksud dari start di sini adalah orang yang memulai percakapan dengan bertanya atau mengungkapkan niat, dan maksud dari responding di sini adalah orang yang menjawab dari orang yang menyampaikan atau yang bertanya terlebih dahulu. Dan berikut ini merupakan expression of intention to carry out an action or activity. Ada I'd like to tell my name, blah 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 blah. I will tell him about my job, blah blah blah. Or I'm going to introduce my friend later, misalnya. Or I would rather blah blah blah. I plan to go to home on Thursday. I intend to blah 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 blah. Itu merupakan sebagian dari expression of intention. Lalu selain ada generic struktur yang ada start dan responding, di dalam expressing intention juga expressing intention juga mempunyai two general forms atau dua bentuk umum yang sering digunakan sehari-hari, yaitu ada expressing willingness dan expressing prior plan. Dalam expressing willingness itu, bentuk atau form yang digunakannya itu ada 3, ada bentuk positif, ada bentuk negatif, dan ada bentuk pertanyaan. Sama seperti expressing prior plan juga ada 3 form yang sering digunakan, ada yang bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk pertanyaan. Di dalam expressing willingness, form untuk kalimat positifnya itu ada subject, ada plus will, plus verb 1, plus object or complement. Lalu untuk kalimat negatifnya ada subject, ada will not or want, ada verb 1, dan ada object atau complement. Dan dalam bentuk pertanyaan itu posisinya hanya terbalik dari subject dan will. Di dalam bentuk pertanyaan, will-nya disimpan di kalimat pertama. Jadi ada will, terus diikuti subject, diikuti verb 1, dan diikuti object or complement. Nah, kalau dalam expressing prior plan, form atau bentuk yang digunakan dalam kalimat positifnya itu ada subject, plus be going to, plus verb 1, lalu object or complement. Lalu dalam kalimat negatifnya itu ada subject, lalu diikuti dengan be not going to, plus verb 1, plus object or complement. Dan dalam bentuk
pertanyaannya atau interrogation-nya, perbedaannya, posisinya tuh sama kayak expressing willingness, bedanya kalimat pertamanya itu be-nya disimpan di depan lalu diikuti oleh subjek, diikuti going to, diikuti verb 1, lalu objek dan komplement. Nah, catatannya be di sini itu maksudnya is, am, are, dan untuk kejadian yang direncanakan dan akan dilakukan dalam waktu dekat, bentuk atau tenses yang digunakannya bisa menggunakan bentuk present continuous atau dalam formnya itu be plus verb ing. Lalu selain ada generic structure dan struktur umum yang sering digunakan dalam expressing intention, juga ada unsur kebahasaannya atau linguistic elements-nya. Unsur kebahasaan dari expressing intention itu ada verb dan verbnya ini ada I like to plus verb 1, I will plus verb 1, I'm going to plus verb 1, I would rather plus verb 1, lalu diikuti kata then, lalu ada I want to plus verb 1, I plan to plus verb 1, and I intend to plus verb 1. Lalu grammar, speech, word, stress, intonation, spelling, punctuation, and need, hand, or print, such as weekend, beach, mountain, holiday, mall, would like, would rather, plan, intend, I like to, plus I like to, blah blah blah, I blah blah blah, and I'm going to, blah blah blah. Atau maksudnya adalah dalam tata bahasa, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan atau cetak yang rapi itu seperti weekend, beach, mountain, holiday, would like, would rather, plan, intend, I like to, I'll, and I'm going to. Nah, di sini juga merupakan expressing dari expressing intention yang sering digunakan juga dalam percakapan sehari-hari. Di sini tuh ada bagian askingnya, ada asking plan, purpose or intention, dan ada expressing plan, purpose and intention. Dalam asking plan, purpose or intention, kalimat-kalimat atau kata yang paling sering dipakainya itu ada what are you going to do, any plan to, are you thinking of, do you have any intention of, or is it your intention to, bla 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 bla. Dan dalam mengungkapkan atau expressing dari plan, purpose, and intention itu ada I'm going to, bla bla bla, I'm planning to, bla bla bla, I'll make an effort to, or, and there is I'm thinking of, I reckon, I have every intention of, bla bla bla, I fully intend to, bla bla bla, it is my intention to, bla bla bla. Jadi dalam asking plan, purpose, and intention, expressing dari askingnya itu adalah kata-kata yang ada di sini. Selain kata-kata yang ada di sini, ada juga banyak kata-kata yang digunakan. Cuma saya mengambil beberapa contohnya yang ada di layar ini. Nah, ini merupakan example of expressing willingness. Dalam kalimat positifnya, penulisan dari
expressing willingness dalam bentuk positif atau dalam kalimat positifnya itu seperti contoh ini. I will call you this evening. I-nya di sini merupakan subjek, will-nya merupakan plus will yang merupakan kata yang harus ada di expressing willingness. Lalu call-nya merupakan verb 1 dan this evening merupakan complement or object. Kalau dalam kalimat negatifnya, kalimatnya tuh seperti ini. I will not call you this evening. Dan kalimat pertanyaannya ada contohnya itu seperti ini. Will you call me this evening? Dan ini juga masih merupakan contoh dari expressing willingness. Lalu selanjutnya ada example of expressing prior plan. Kalimat positif dari expressing prior plan itu contohnya seperti ini. She is going to go to Nepal next holiday. Kalimat negatifnya itu seperti ini. She is not going to go to Nepal next holiday. Dan bentuk kalimat pertanyaannya itu ada is she going to go to Nepal next holiday? Seperti itu. Lalu, selain dua bentuk atau dua form yang sudah dijelaskan di atas, di sini juga masih ada dua bentuk atau dua form yang dapat digunakan untuk mengekspresikan niat atau expressing intention. Dan form yang pertama itu bentuk kalimat yang harus dibuatnya itu harus ada subject, ada word, atau diikuti rather, baru diikuti verb 1. Lalu untuk form yang kedua ada subject, lalu diikuti shall or will, lalu diikuti be, dan diikuti non-verb. Untuk dua contoh ini bisa kalian gunakan untuk membuat dialog mengenai expressing intention. Hanya saja dua contoh ini itu jarang digunakan untuk membuat dialog di kehidupan sehari-hari seringnya. Lebih sering menggunakan dua form yang pertama yang willingness sama prior plan. Selanjutnya ada example dari expressing intention. Now, let's see this example. This is example from Riri, who tells about her plan or her intention during weekend to Bayu. Contoh di sini merupakan contoh dari Riri yang menceritakan niat atau rencananya selama weekend kepada Bayu. Dan seperti yang kalian lihat dari seluruh dialog ini, ada beberapa kalimat yang ditandai dengan tanda bold atau tanda yang berwarna hitam ini. Kalimat yang sudah ditanda bold ini merupakan kalimat yang menunjukkan expressing intention atau yang mengekspresikan niat. Dan dari contoh dialog ini, kita bisa melihat ada beberapa kalimat yang menunjukkan expressing intention. Itu ada, we are going to practice baking cookies. Are you going to bake chocolate chips cookies? We are going to. Would you like to join me to learn baking cookies?
will you go fishing? And the last, I would like to bake cookies. Nah, selain dari contoh ini, di sini juga ada contoh yang menunjukkan expressing intention. Nah, hanya saja bedanya di sini tidak ada kalimat yang di bold. So, what do you guys think? What's the text or the sentence that show expressing intention? Yes, you're right. Di kalimat yang dibicarakan oleh Fanny itu ada, I'm thinking that I'm gonna hold a Christmas party in our class in this year. Nah, kalimat ini menunjukkan expressing intention yang Fanny disebutkan oleh Fanny. Lalu selain itu juga, I'm just thinking that the best idea to gathering all of our class members during the Christmas Eve this year juga merupakan kalimat yang menunjukkan expressing intention. Lalu yang Maya sebutkan juga, yang I think it would be nice if we also make an event. Ini juga bisa menunjukkan expressing intention. Lalu, selain dua contoh dialog yang sudah saya contohkan, saya juga akan menunjukkan video percakapan mengenai expressing intention. So, let's watch it. Hey, Bayu, do you have any plans for this long weekend? Definitely. My dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to go practice baking cookies. Are you going to bake chocolate chip cookies like the last time? Well, yes, that is my favorite. But we will also try to make ginger cookies. What about you, Santi? I don't know. I don't have any plan yet. Oh, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Not fishing, I guess. But I think I would like to go bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. Hi, Kanita. Hi, Ratu. Do you already have any plan for this weekend? Not really. How about you? I'm planning to spend my holiday at Pandawa Beach. Pandawa Beach? Where is it? Bali. My uncle has a villa near the beach. I also asked Jenny, Jisoo, and Lisa to come with me. Would you like to come with us? Seriously? Wow, of course I will. It will be the most incredible vacation. Okay, I will update you later. See you. See you too. Hello, Rizky. Are you free for today? Hello, Sinta. I'm planning to go to the mall this afternoon. What's up? Oh, I intended to visit your house to do homework together. I'm not going to do my homework on Saturday. It's my leisure day. Haha, that's understandable. May I go to the mall with you?
Of course. I would like you to help me choose a new pair of sneakers. Oh, I would love to do that. What time are you going to the mall? I will leave my house exactly at 2 p.m. See you there at 2:15. Great. See you there. Hello, Sinta. I have bad news. Oh no, what happened, Rizky? The mall is closed due to COVID-19. I haven't watched the news in a while. I didn't know they quarantined the city. Oh, I totally forgot about that too. Well, I guess the plan is cancelled. Yeah, good thing I haven't left my house yet. So you will have to wear the same old sneakers for a while then. Yeah, about that. I am thinking of buying from online shops. Oh, send me the link. I want to help you to choose the best sneakers. Thank you, Sinta. I will text you the link. You're welcome, Ki. Well, guys, after you watch the explanation, saya harap kalian sudah memahami ya mengenai expressing intention. Tadi di contoh kita sudah membahas tentang apa saja yang termasuk yang menunjukkan expressing intention atau yang menunjukkan mengekspresikan niat. Lalu kita juga sudah membahas mengenai social function dari expressing intention itu untuk menyatakan rencana atau planning. Lalu kita juga sudah membahas tentang unsur kebahasaannya, definisinya, dan juga struktur teksnya. Nah, jadi setelah kalian memahami itu, now it's your turn. So we are gonna do the activities now, and we are going to do the exercise. So I'm going to give you an exercise about expressing intention yang nanti akan saya berikan soalnya yang akan kalian jawab melalui Google Classroom. Jadi silahkan kalian kerjakan dan setelahnya kalian akan membuat dialog mengenai expressing intention dan topik yang akan kalian gunakannya. Pilih salah satu dari yang ada di sini, yaitu your last day holiday, your future plan of your study, and or your planning of your birthday party. So pick one and make the dialogue about the topic that you choose, and submit this task to Google Classroom. And well, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Hope you have understood about the lesson. See you again next time, and don't forget to take care of your health and follow the direction of health protocol in the midst of this pandemic. Bye. Ingat, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Sebisa mungkin jangan keluar rumah dan jangan lupa untuk cuci tangan dan pakai masker bila ingin berpergian. Keep healthy, guys. Bye.